Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di season kali ini mungkin sedikit season eksklusif buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang pastinya. Jadi ini adalah salah satu momentum kita take hari ini di tanggal 22 Oktober 2020 yang berketepatan di dalam rangkaian acara momentum yaitu Hari Santri Nasional. Di event kali ini, di video kali ini saya didampingi oleh salah satu pemateri, salah satu bintang tamu yang kami undang secara khusus. Jadi beliaunya juga kiai cukup terkenal di Jombang. Jadi sedikit sibuk untuk mengatur waktunya beliaunya. Jadi di season kali ini saya ditemani oleh Kiai Haji Salmanuddin Yazid. Ya. Ngaten Kiai. Nggih. Pripun kabar Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Pun tegang-tegang Kiai. Oh enggak nggih. Jadi podcast Freedom Talk Info Jombang itu program santai Kiai. Jadi ngobrol bincang-bincang. Iya. Lah ini Kiai, kita mau ngobrol sedikit perihal Hari Santri. Ya. Tidak banyak anak muda atau follower dan subscriber Info Jombang pastinya tahu Hari Santri ini sejarahnya gimana sih Kiai gitu loh. Yang sempat saya baca itu kan jihad, resolusi jihad ya Kiai ya. Nah itu coba pripun Kiai. Maksudnya secara sejarah kenapa sih kok harus ada Hari Santri gitu. Pripun. Hari Santri sejarahnya ya kalau saya memandang bahwa penghargaan pemerintah terhadap jeripaya santri. Pada waktu Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, Yai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk kalangan pesantren, kalangan santri umat Islam bahwa jihad membela negara itu wajib. Disitulah kenapa santri dulu itu sangat taat dengan kiai. Karena sangat taat kemudian resolusi jihad itu dijadikan apa? Dijadikan semacam senjata bagi santri untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lah, penghargaan pemerintah terhadap santri saya kira tepat sekali. Dan itu memang harus karena terutama NU bahwa membela negara itu wajib bagi Nahdlatul Ulama. Berarti begini Kiai, sebelum dilanjut sama Kiai Salman, seberapa aktif dan berperan pentingkah pada waktu itu Kiai sampai memang harus diapresiasi bahwasanya santri ini berperan aktif dalam kemerdekaan Indonesia. Maksudnya seberapa aktif dulu secara sejarah gitu lah nggih. Loh, saya kira kalau santri kan sudah nggak bisa ditawar, bukan saja sekarang, bukan saja dulu, sekarang juga begitu seharusnya. Peran di NU itu kan gini, dua yang diusung, yang diwasiatkan oleh Hadratus Syekh. Satu membela negara, dua membela ajaran Ahlussunnah wal Jamaah agar membumi di Indonesia. Saya kira untuk kalangan santri sejak dulu memang dididik untuk mencintai negara, sehingga di NU itu ada jorgan hubul waton minal iman kan itu ya. Itu sebagian sedikit penyampaian dari Kiai Haji Salmanuddin Yazid perihal Hari Santri. Lah kan begini Kiai, Hari Santri ini sudah berapa peringatan Kiai? Kelima ini ya. Kelima ini. 2015. 2015 ini 2020. Yang pastinya dengan kondisi yang berbeda Kiai. Gimana jenengan untuk menanggapi dengan situasi dan kondisi yang berbeda tapi tetap khidmat niki pripun? Saya kira tidak ada pergeseran ya. Untuk perjuangan para santri tidak ada pergeseran antara tahun 45 dengan sekarang. Cuma dulu kan langsung dikomando oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Sekarang kita dikomando oleh
tetap dikembangkan oleh ulama, tetapi momentum ini harus tetap kita gelorakan kepada pemuda-pemuda agar Hari Santri ini tetap sebagai momentum untuk perjuangan kita mempertahankan NKRI, apalagi sekarang ini saya kira situasinya tahun 45 dengan sekarang saya kira agak mirip-mirip ya. Agak mirip-mirip, bahkan kalau kita pandang secara akal, sekarang lebih berat perjuangan para santri untuk mempertahankan Indonesia dengan berbagai macam cara. Kalau dulu musuhnya jelas kelihatan, Belanda. penjajah. Sekarang musuhnya di dalam sendiri. Ya. Dengan adanya aliran-aliran yang macam-macam di Indonesia itu. Begini Kiai, di 2015 kan euforia Hari Santri pastinya sangat dan ramai ya. Lah di 2020 ini kan kita mengalami musibah yang dengan adanya namanya corona. Apakah tidak meninggalkan, maksudnya tetap secara perkhidmatan Hari Santri ini akan tetap dieuforiakan atau pripun Kiai di 2020 ini? Tetap euforia, tetap sama 2015 dengan sekarang. Cuma yang membedakan caranya beda. Kalau dulu itu bisa langsung melalui bisa langsung ketemu, sekarang sudah melalui media sosial dan melihat jadwal yang sangat padat, terutama seluruh jajaran NU seluruh Indonesia kelihatannya kok tidak ada pergeseran acara, tetap dilaksanakan cuma melalui jaringan sosial, media sosial, melalui virtual dan sebagainya. Di Jombang sendiri acaranya hampir sama dengan tahun yang lalu, cuma konsentrasinya ke virtual semua. Buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang pastinya kalian bisa mengikuti rangkaian acara Hari Santri ya Kiai dari tanggal 21 Oktober mulai tanggal 21 Oktober sampai 5 November kalau nggak salah. Itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang bisa mengikuti dan ikut serta, nggak harus santri ya. Dan sekarang malah lebih khidmat kok. Ini kan Sholawatil Qulub di Jawa Timur ini targetnya 1 juta. 1 juta Sholawatil Qulub itu insya Allah tanggal 22 malam. Itu Jawa Timur saja, belum yang lain itu. Kan begini Kiai. Hari ini kan kita bicara santri. Pastinya secara mindset dan pemikiran sudah berbeda dengan santri yang terdahulu, apalagi yang belum mondok Kiai. Bahwasanya secara gambaran umum menganggap bahwasanya kalau bahasa yang saya tahu itu adalah pondok pesantren itu adalah penjara suci. Iya kan Kiai. Pesan dan penyampaian dari Kiai Salman sebagai ketua PCNU yang notabene juga sebagai Kiai yang mempunyai pondok pesantren, bahwasanya seberapa penting sih Kiai untuk pesantren hari ini gitu loh dan menjadi santri, bahwasanya kan sebagai orang tua itu kan pingin memberikan pendidikan atau kualitas yang terbaik lah buat anaknya pastinya ya kan. Lah tapi kan kalau di pondok nanti outputnya semacam apa ya kan, tidak bisa menjadi orang sukses lah. Biasanya kan ada anggapan yang semacam itu Kiai. Coba kalau sampaikan Kiai. Pandangan saya anggapan demikian itu sudah pudar. Karena pesantren sekarang itu sudah menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Bahkan ngapunten banyak anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, para anak-anak yang lulusan MI, SD itu pendidikannya sudah pesantren. Terlihat sekarang ini hampir semua pesantren kewalahan bangun. Saya sendiri di rumah itu ngapunten setiap hari menyediakan hampir 25 kamar itu tetap ludes. Artinya minatnya masih banyak. Iya. Artinya gini, pesantren lagi gopoh membangun fasilitas untuk penyediaan santri. Peningkatan jumlah santri juga semakin tajam, dan itu bukan dirasakan di sini saja, seluruh pesantren mengalami itu. Mengalami tidak bisa menyiapkan fasilitas yang sesuai karena memang
pendaftaran santri gelombangnya cukup besar. Nggih. Cukup besar. Berarti maksudnya secara minat untuk ke pondok pesantren tetap ada. Enggak, semakin besar sekarang itu. Semakin besar. Enggak, apalagi sekarang itu di sekolah-sekolah di luar ngapunten. Itu kualitasnya juga dipertanyakan. Artinya pesantren lebih, kalau di Jawa Timur ya, lebih diutamakan. Dengan adanya kalau sekolah di luar misalnya tidak aman, banyak kafe dan sebagainya, perjalanan dari rumah ke sekolah juga tidak aman. Tapi kan terkadang berbanding terbalik, kadang pondok pesantren itu kolot, ajarannya tradisional, apa dan lain sebagainya gitu Kiai ya. Kalau di Jombang enggak sudah. Berarti pondok pesantren yang menyesuaikan sesuai dengan sudah melalui pergeseran yang sangat tajam, sudah penyesuaian. Terlihat di pesantren fasilitasnya juga juga memenuhi syarat lah. Seperti laboratorium bahasa, laboratorium apa saja sudah lengkap di pesantren. Kiai, sebelum saya close, maksudnya saya pengen satu pesan buat teman-teman generasi muda atau generasi milenial yang secara umum, Kiai, maksudnya yang nggak pernah tahu pondok pesantren, yang tidak pernah tahu, karena kan begini, pandemi ini kan sedikit merubah keadaan maupun aktivitas harian. Yang notabene akhirnya secara pendidikan pun juga mulai daring dan lebih banyak di rumah dan lebih banyak main. Setahu kami banyak anak muda maupun generasi-generasi milenial hari ini menghabiskan waktunya hanya sebatas untuk nongkrong ya kan? Dan nggak ada yang salah juga sih gitu loh. Nongkrong, handphone, ngegame apa dan lain sebagainya ya kan. Lah coba saya minta satu pesan dari Kiai buat teman-teman generasi milenial untuk memanfaatkan waktu mudanya itu Kiai. Monggo. Bagi para pemuda-pemudi khususnya di Jombang, saya pribadi selaku pribadi dan selaku Ketua PCNU Kabupaten Jombang menghimbau kepada pemuda-pemudi untuk agar pandemi ini tidak dijadikan alasan untuk tidak berkarya, untuk tidak mencari ilmu, untuk tidak bersekolah dan sebagainya. Sekolah bisa melalui apa saja, melalui media yang sudah ada. Tidak harus kalau memang masih ada larangan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka, bisa kita manfaatkan media sosial untuk belajar lebih giat agar pandemi ini, kalau memang kita di ajaran Islam kan gitu, kalau ada musibah, kalau kita sabar juga dapat pahala, kalau dapat nikmat kita berbahagia juga mendapat pahala. Itu pesan moral dari ajaran kita dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mari kita pegang teguh, tetap berkarya demi kemajuan negara Republik Indonesia. Pertanyaan terakhir ini Kiai, ya kan. Kita kembali lagi di obrolan Hari Santri. Hari Santri ini sudah berjalan 5 tahun Kiai. Apakah hanya berlanjut pada euforia momentuman per tahun? Apa sih? Ini kan sebagai bentuk appreciate kan? Appreciate pemerintah kepada santri dan ulama bahwasanya sudah ada nih Hari Santri gitu. Lah, pesan buat para santri Kiai untuk bagaimana caranya memahami, mengimplementasikan bahwasanya sisi kebanggaan Hari Santri ini bukan hanya sebatas hari momentuman, bahwasanya kamu harus menjadi santri yang benar-benar hebat apa dan lain sebagainya. Monggo Kiai, pesan buat para santri se-Indonesia pastinya. Iya, untuk para santri se-Indonesia, momentum Hari Santri ini tetap kita jadikan sejarah bagi santri, bahwa itu penghargaan pemerintah satu. Dua, agar Hari Santri ini jadikan patokan sejarah. Saya kira tidak akan bisa dilupakan. Lain dengan tidak ada Hari Santri. Kalau seandainya saya tidak bisa membayangkan, seandainya apresiasi pemerintah terhadap Hari Santri ini enggak ada, saya kira pemuda-pemudi kita akan melupakan sejarah bahwa Indonesia itu merdeka itu hasil jeripayah para santri dan ulama, para santri dan para pejuang, juga dengan tidak saja agama Islam tapi agama lain juga
ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya kira penghargaan pemerintah sangat kita apresiasi. Iya. Sebab kalau saya nggak bisa membayangkan kalau memang Hari Santri tidak ada, saya yakin gampang dilupakan oleh generasi-generasi kita. Iya. Lain dengan Hari Santri begitu diputuskan, saya yakin sampai kapanpun para pemuda-pemudi Indonesia tidak akan pernah melupakan sejarah yang telah terjadi di Indonesia. Saya kira itu. Iya. Mungkin itu buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang pastinya sedikit obrolan saya dengan Kiai Haji Salmanuddin Yazid perihal Hari Santri, Kiai ya. Mungkin terima kasih atas waktunya, Kiai. Sami-sami. Kita udah nunggu dari pagi. Mungkin itu buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.